Rumah yang hanya terbuat dari tanah ini. Hidup sekeluarga, dan anak paling besar berumur 8 tahun. Yang paling kecil berumur 2 tahun. Hari ini satu-satunya yang bisa menahan lapar adalah air. Karena di dalam rumah sama sekali tidak ada cadangan makanan. Dan sang kakek dari pagi sudah keluar rumah. Dengan badannya yang lemah, ia berjalan dengan compang camping di jalan. Hari ini dia akan pergi ke kebun untuk membantu. Yaitu pekerjaan yang didapatkan dengan susah payah 2 hari yang lalu. Sehari kira-kira hanya bisa menghasilkan 10.000. Ini bahkan bukan pekerjaan yang gampang. Pertama sang kakek harus mendorongnya. Dia yang dari pagi sampai sekarang belum makan. Sekarang harus melakukan pekerjaan seperti ini. Badannya tentu saja tidak kuat. Tapi dia tetap berusaha melakukan pekerjaannya. Dia harus bertahan. Karena di rumahnya masih ada 3 cucu. Yang menunggu dia pulang membawa makanan. Di panasnya terik matahari. Saat itu kesadarannya mulai hilang. Kapan saja bisa pingsan. Di sisi lain, cucunya menunggu kakeknya pulang di luar. Anak kecil yang duduk di tanah bernama Tony. Dia sudah terlahir cacat dari lahir. Tapi dia selalu memperlihatkan tawanya. Dia tidak bisa jalan, juga tidak pernah meninggalkan rumah. Saat itu adik paling kecil sudah tidak bisa menahan laparnya lagi. Mereka sudah tidak makan dari semalam. Dia sangat kelaparan. Sang kakak juga tidak bisa apa-apa. Tidak tahu kapan kakeknya akan pulang. Tapi adiknya yang lapar sudah tidak bisa menunggu lagi. Dia memutuskan untuk pergi mencari makan. Diamond datang ke rumah tetangga. Dia tahu tetangga memiliki beberapa kambing. Ingin dengan cara membantu mereka melepaskan kambing. Diganti dengan beberapa makanan. Tapi bagi Diamond yang hanya berumur 8 tahun ini, dia harus memerhatikan kambing dengan baik. Bila satu saja hilang dia tidak akan bisa ganti rugi. Setelah membawa kambing pergi makan, harus segera membawa mereka pulang. Saat itu wanita ini membuatkan susu kambing untuk anak ini. Diamond berhati-hati membawa susu kambing. Dengan perjalanan 2 jam, adalah gaji dia melepas kambing. Memiliki segelas susu. Sang adik tidak lapar lagi. Sebelum sang adik kenyang, Tony terus melihatinya kenapa dia tidak meminumnya. Tapi dia sangat mengerti. Menjadi seorang kakak tidak boleh merebut makanan adik. Meski dia sangat lapar. Tapi setelah sang adik selesai minum, dia mengambil botol minuman di sebelah. Dan meminum sedikit air untuk menahan laparnya. Saat itu kakek masih membajak sawah. Teriknya di siang hari. Pekerjaan sehari baru berjalan setengah. Masih banyak sawah yang harus dibajak. Kecepatan membajak sang kakek semakin lambat. Majikan masih berusaha mengarahkan kerbau. Tapi sang kakek tidak bisa mengikutinya. Dia sangat capek. Dia pun akhirnya berhenti. Saat itu majikan merasa tidak senang. Kakek berkata dia tidak sanggup lagi. Membajak begitu banyak sawah dan hanya mendapatkan uang yang sedikit. Majikan pun hanya memberikannya 4.000. Lalu menyuruh kakek untuk tidak datang lagi. Sang kakek mengambilnya. Lalu perlahan-lahan pergi. Kakek yang memiliki uang dia membeli beberapa permen dan tepung. Setelah sampai di rumah, Diamond mengambil makanan di tangan kakek. Dan membawanya masuk ke rumah. 3 cucu yang melihat kakeknya kembali sangat senang. Karena sebentar lagi mereka akan memiliki makanan. Makanan siang hari ini adalah bubur. Sang adik sudah tidak sabaran lagi. Setelah selesai dimasak, kakek akan membagikannya ke gelas. Saat itu para cucu sudah tidak memedulikan panas lagi. Semuanya diminum dengan habis. Makanan ini menghabiskan waktu dalam sehari. Bagi mereka makanan itu tidak boleh disia-siakan. Mereka tetap memakan hingga bersih kinclong. Tiap malam sebelum tidur, kakek akan memandikan Tony. Dia ada anak yang paling dikasihani kakek. Cacat dari lahir. Setelah besar nanti tidak tahu masih bisa bertahan apa tidak. Kakek berharap suatu hari Tony bisa berdiri. Meski dia tahu ini harapan yang sia-sia. Setelah memandikannya, Diamond membantu kakek membersihkan luka. Ini adalah luka yang didapat dari pekerjaannya dulu. Tidak mendapatkan pengobatan. Saat ini luka itu menjadi iritasi. Tapi yang paling dikhawatirkan kakek sekarang adalah besok dia bisa mendapatkan pekerjaan atau tidak. Keesokannya, kakek bangun pagi-pagi. Dia harus buru-buru keluar untuk mencari pekerjaan. Bila tidak mendapatkan pekerjaan hari ini, mereka hari ini akan kelaparan.
Setelah kakek pergi, Diamond bertanggung jawab untuk membangunkan adik-adiknya. Beberapa tahun yang lalu ini adalah pekerjaan seorang ibu. Tapi sekarang semuanya telah berubah. Hari ini bagi mereka tetaplah hari yang susah. Mereka tidak tahu kapan kakek akan pulang membawa makanan. Sebelum kakek pulang, mereka hanya bisa menahan lapar. Saat itu kakek keluar mencari pekerjaan. Tapi tubuhnya masih belum siap. Dengan compang camping, berjalan ke tempat pembangunan. Dia bermaksud untuk menggunakan keuntungannya. Tapi setelah mereka melihat keadaan sang kakek, menyatakan kakek tidak sanggup untuk melakukannya. Dia pun meninggalkan tempat itu dan pergi ke tempat lain untuk mencarinya. Dia tidak boleh menyerah, karena di rumah masih ada cucunya yang menunggunya pulang membawa makanan. Kakak yang mengerti banyak hal pun keluar lagi mencari makanan. Di sekitar dia menemukan kayu kering. Berpikir untuk mengganti kayu kering ini dengan makanan. Dia membawa kayu-kayu itu di atas bahunya. Lalu pergi ke dalam desa. Orang pertama yang ditemui tidak menginginkan kayu ini. Karena di sini tidak kekurangan kayu. Setelah berusaha menjualnya selama 2 jam, pada akhirnya tidak terjual apa-apa. Dengan kecewa ia membawa kayu-kayu itu pulang. Hari ini adiknya tidak menangis. Karena kelaparan sudah tidak memiliki tenaga. Tony yang melihat kakaknya tidak membawa pulang makanan. Dia juga berpikir untuk melakukan sesuatu. Tapi dia tidak bisa apa-apa. Di sini kakek sudah menghabiskan sebagian untuk mencari pekerjaan. Tapi tidak ada seorang pun yang ingin mempekerjakannya. Tapi dia tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Anak di rumah perlu makan. Jadi kakek datang ke sebuah keluarga. Bersiap untuk menanyai mereka makanan. Wanita yang baik memberikan mereka sedikit bubur sisa. Meski makanan sisa, kakek juga sangat berterima kasih. Bila tidak ada makanan sisa ini, mereka hari ini akan kelaparan lagi. Bagi orang lain, makanan sisa ini akan dibuang. Tapi bagi mereka berempat, ini adalah makanan yang tiap hari tidak bisa didapatkan. Inilah kehidupan mereka. Di tempat ini, tiap hari selalu ada orang yang mati kelaparan. Kakek berkata tidak tahu mereka bisa bertahan berapa lama. Mungkin yang selanjutnya adalah dirinya. Diilustrasikan oleh makhluk untuk dibuat ulang. Kreasi kedua dari interpretasi dan terjemahannya menulis ulang elemen. Rajin untuk belajar dan berbagi. Terima kasih kalian yang sudah menonton. Yang suka silakan tekan tombol sukanya. Sampai jumpa.